Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, tadi sore ya politikus warung kopi berdiskusi masih seputar Anies Baswedan. Ya, Cak Ompong menanyakan kenapa kok kita punya pokok bahasan ini lalu masih seputar Anies Baswedan. Nah iyalah Cak, karena yang sudah mendeklarasikan sebagai capres baru Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan lah yang dibahas katanya. Memang politikus ya warung kopi itu enak karena mereka bebas berpikirnya tanpa ada batas, ya bebas saja lah. Oke, judulnya apa? Ya, judulnya adalah Ambyar Anak Anies Gagal Capres. Ya, jadi ditengarai dari hasil diskusi tadi, itu ditengarai Anies Baswedan akan gagal sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Nah, kenapa gagal? Nah, ini ada dua faktor, ya mungkin tiga lah. Tapi yang paling penting itu dua faktor. Nah, kita coba melihat pertama faktor dari internal Anies sendiri. Ya, nah, perihal apa? Ya, dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies itu kehilangan panggung politik. Ya, beliau sudah tidak bisa lagi ya melakukan pencitraan ya atau beliau menata kata di depan mic. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Jadi Pak Anies itu kehilangan panggung politiknya. Nah, itulah salah satu faktor internal dari Anies. Nah, yang kedua adalah orang ya khususnya pejabat gubernur DKI itu akan mengevaluasi kerja-kerja Anies selama menjadi gubernur. Melalui apa? Ya melalui kinerjanya pejabat gubernur sekarang. Nah, itu bisa dilihat bagaimana pejabat gubernur sekarang melakukan pekerjaan yang sebetulnya sangat sederhana. Membersihkan waduk, membersihkan sungai, melakukan pengerukan, ya kan? Agar sungai itu bersih, tidak ada lagi kotoran atau sampah atau rumput-rumput, sehingga tampungan air atau aliran air itu semakin lancar. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari banjir. Jadi kalau kita perhatikan, orang semua sekarang akan menilai kinerja Anies selama 5 tahun yang lalu. Yang ketiga, ya, faktor internal yang bisa menggagalkan seorang Anies sebagai calon presiden adalah stigma bapak politik identitas. Jadi stigma ini tidak bisa hilang. Ya. Karena apa? Karena pengalaman politik ya atau pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu selalu melekat kepada siapapun. Jadi stigma politik identitas itu melekat kepada diri seorang Anies. Bayangkan itu sampai beliau berkunjung ke tempat ya ibadah agama lain dan lain sebagainya, itu selalu dicibiri gitu. Artinya apa? Artinya orang susah menghilangkan stigma politik identitas itu. Nah, itulah kerugian. Ya tadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah panggung politiknya hilang. Yang kedua, orang semua akan mengevaluasi dan membandingkan ya kerja Pak Anies dengan pejabat gubernur saat ini. Dan ketiga adalah politik identitas. Itu dari internal. Nah, bagaimana dari eksternalnya?
ya, yang bisa membuat seorang Anies Baswedan gagal sebagai calon presiden. Yang pertama itu adalah partai pendukung. Jadi seperti kita ketahui, ya ada rencana koalisi partai-partai yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, partai pendukung ini sendiri itu belum menemukan satu titik kesepakatan. Ya, jadi memang ya khususnya bagi Nasdem, partai Nasdem yang belum pernah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat itu akan sangat sulit ya memahami ya pola pikir, ya platform partai dan lain sebagainya. Biasanya kan Nasdem ini dekat dengan PDIP, dekat dengan Pak Jokowi untuk merubah pola pikir, gaya, dan lain sebagainya. Saya rasa Nasdem itu tidaklah semudah itu. Ya, jadi Anies bisa gagal jika partai pendukung ini gagal berkoalisi. Oke, itu yang pertama dari faktor eksternal. Faktor eksternal kedua yaitu adalah pernyataan para tokoh. Ya, seperti kita ketahui, Yusuf Kala mengeluarkan statement bahwa beliau tidak lagi mendukung Anies Baswedan untuk maju capres di 2024. Padahal sosok Yusuf Kala ini itu adalah sosok yang paling penting bagi seorang Anies. Ya, Pak Yusuf Kala ini adalah salah satu promotor yang membuat Pak Anies itu berhasil sebagai gubernur DKI. Nah, jadi Pak Yusuf Kala sekali ini dia tidak ikut ya mencalonkan seorang Anies. Yang kedua dari Prabowo Subianto. Ya, nah, ini jelas karena apa? Karena Pak Prabowo sendiri maju sebagai capres. Beliau ini juga itu adalah salah satu promotor sehingga Anies Baswedan bisa menjadi gubernur DKI. Yang ketiga, Surya Paloh. Ya, Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres, ya, itu sendiri bisa gagal mencalonkan seorang Anies. Pertanyaannya kenapa? Karena tadi Surya Paloh ini ya tidak punya beban. Ya karena apa? Karena capresnya bukan dari Nasdem. Ya. Yang kedua, kalau kita melihat posisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu adalah 3 partai yang mempunyai kekuatan sama. Beda ketika Prabowo Subianto maju sebagai capres. Wah, Partai Gerindra sebagai komandannya. Selain sebagai komandan, ya mungkin tadi penyiap logistik. Nah, ini ya tanda tanya besar. Artinya apa? Artinya ketika koalisi ini tidak mampu terbentuk, ya bagi Surya Paloh itu nothing tulus. Ya. Lalu yang kita lihat lagi adalah Ahmad Ali. Ya, Ahmad Ali ini juga tokoh Nasdem yang mengatakan bahwa cawapres Anies Baswedan itu tidak disetujui dari koalisi partai. Nah, kalau ini tidak disetujui, lalu siapa? Terus apa akibatnya terhadap koalisi? Nah, ini kan seperti tarik-menarik, ya. Nah, ini juga bisa membuat Anies gagal sebagai ya dalam tanda kutip capres. Ya, jadi kalau kita lihat memang faktor internal dan faktor eksternal dari Anies Baswedan itu punya banyak peluang untuk membuat capres Anies itu gagal. Ya. Nah, terakhir ya dari faktor eksternal.
Ya seperti Prabowo pada saat maju itu kelihatan itu kekuatan ya ada di tangan Prabowo. Jadi semua instruksi ya pembagian tugas, mengevaluasi ya itu Prabowo. Nah, kalau di Anies pertanyaannya siapa nanti yang akan menjadi komandannya? Iya kan? Karena apa? Karena semua partai koalisi ini itu mempunyai bobot yang sama. Nah, ketika bobotnya itu sama, tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih lemah, nah itu justru tambah sulit. Biasanya kalau orang mempunyai kekuatan yang sama, itu cenderung akan tarik-menarik kepentingan. Ya. Nah, terakhir ini. Ya. Terakhir, itu yang sangat penting adalah siapa? Ya, penyedia dana kampanye. Ya, kalau kita perhatikan, dana kampanye itu tidak main-main. Nah, seorang Anies itu sangat beda sekali dengan pada saat Jokowi. Ya, Jokowi maju karena partai-partai pendukungnya ini punya kepentingan dan sangat yakin akan menang. Nah, kalau Anies, ya kan, semua partai itu pasti akan berhitung untung dan ruginya. Nah, sehingga dari kesimpulan politikus Cak Ompong, ya, politikus warung kopi bersama Cak Ompong, nah itu menyimpulkan, ya, Anies akan gagal untuk maju sebagai Capres 2024. Oke, sampai jumpa lagi kita.